ada beberapa sudut pandang tentang parami itu sendiri ya. Dalam bukunya Peminggun Shadow, Tipitaka Dara, bahwa yang dibilang parami itu adalah kebajikan yang dilakukan atas dasar kebahagiaan pihak lain. Ya, atau manfaat dari pihak lain. Jadi kita melakukannya itu untuk tujuan pihak lain. Itu dibilang parami. Itu kebahagiaan pihak lain. Di sini kebajikan yang disertai dengan meta. Karena prinsip dari meta adalah bagaimana kita bisa membahagiakan pihak lain. Artinya apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk pihak lain, untuk kebutuhan pihak lain. Gitu. Ya, pelepasannya. Jadi bukan mengharap saya akan dapat manfaat dari perbuatan ini. Atau saya mengharapkan sesuatu dari apa yang saya lakukan ini. Bukan. Jadi parami itu lebih ya untuk kebahagiaan pihak lain atau untuk manfaat pihak lain. Jadi kita bisa berkorban untuk pihak lain. Nah, itu dibilang parami. Ya, dari penjelasan dari Peminggun Shadow. Dan ada yang lain memberikan pandangan bahwa apapun yang dilakukan dengan tujuan pencapaian nibbana, perbuatan kebajikan yang dilakukan untuk tujuan nibbana itu juga parami. Seperti itu. Nah, kalau mau dibilang ya bisa jadi ada titik temu. Ya, artinya dengan nibbana ya tidak mengharapkan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan. Gitu. Karena nibbana itu sendiri kalau kita bisa terjemahkan ya tanpa kemelekatan. Ya kan? Biasanya tanpa kekotoran batin. Jadi pada saat kita melakukan kebajikan ya tanpa kekotoran batin, tanpa harapan, tanpa iming-iming, tanpa pamrih, gitu. Jadi melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan baik, melakukannya dengan sepenuh hati untuk kebaikan ya si penerima kebaikan itu sendiri. Nah itu akan membentuk parami, akan menghasilkan parami. Ya, gitu. Nah, seberapa jauh kita sudah melakukannya, tinggal kita koreksi diri sendiri. Masih pamrih nggak saya melakukan kebaikannya ini? Masih syarat dengan ketentuan berlaku nggak yang sering Bante bilang? Tapi ada potensinya sendiri, pasti. Jadi setiap saat kita akan membentuk potensi kamu. Gitu ya. Yang kita perlu perhatikan bagaimana konsistensi kita atau kestabilan kita terhadap kualitas karma itu sendiri. Ya. Kita jangan berpikir kita baik-baik saja. Dan itu semuanya aman. Ini juga perlu diperhatikan. Kalau Anda belajar Abhidhamma, Anda akan mengerti. Gitu ya. Bagaimana susahnya untuk menjaga konsistensi dari pikiran itu sendiri. Menjaga kualitas kebaikan. Ya. Seperti itu. Makanya perbuatan baik ini harus dilakukan lagi, dan lagi. Diulang-ulang lagi, dan lagi. Walaupun itu kecil. Supaya apa? Memupuk kebiasaan yang kuat. Sehingga ketika kebiasaan itu sudah kuat, kita akan melakukannya dengan baik. Tinggal kita perbaiki kualitasnya. Lagi sampai akhirnya kita punya kebiasaan memupuk kebaikan itu dengan kualitas yang baik, yang kuat. Ya. Kalau enggak, kita akan berbuat baik, tapi potensi kebaikannya rendah. Bagaimana penjelasan ini? Nah, ini menarik. Tadi Bante sudah bahas sebelum berdana, pada saat berdana, dan setelah berdana ini harus diperhatikan 3 masa. Ubah cetana, munca cetana, dan ubah cetana atau sebelum berdana, munca cetana pada saat Anda berdana, dan apara cetana atau setelah Anda berdana. Ini juga harus diperhatikan. Sebelum berdana,
Anda harus happy. Anda harus jaga kualitas pikiran Anda dengan baik sebelum berdana. Pada saat mempersiapkan dana Anda, pada saat proses persiapan Anda ya mempersiapkan dana Anda, ini harus dijaga kebaikan pikiran Anda. Misalnya nih, Anda mau berdana. Besok mau berdana sama Bante. Oh, saya mau dana ini. Saya mau beli. Dananya misalnya ke sini. Di perjalanan macet. Anda ngomel-ngomel. Aduh, macet sini. Gimana misalnya. Nah, begitu Anda ngomel, pubacetananya rusak. Niat mau beli dana, tapi ngomel. Ya kan? Ya kan? Pubacetananya tercemari. Ya enggak? Atau ketika Anda beli, Anda mau ke sana, barangnya habis. Aduh, nggak bisa ini deh, apalagi nih pusing jadinya. Padahal cuma itu doang. Jadi kegelisahan muncul ketika Anda tidak mendapatkan barang yang Anda cari. Ini pubacetananya berubah. Nah, ini yang harus Anda perhatikan dengan baik. Ya, ini hal-hal yang bisa merusak mood berdana. Ya, ya, ini karena ini berlaku. Maka persiapan. Jadi kita harus betul-betul konsen dengan baik. Gak gampang sebenarnya. Oke. Lalu pada saat berdana juga, ya, muncacetana. Itu pun juga harus diperhatikan dengan baik. Misalnya pada saat ada berdana, kebetulan muka bantenya lagi serius gitu atau lagi cemberut, nantinya nggak happy kali sama saya ya. Bisa aja kan. Atau lagi pegang dan menerima dana nih ngeliat kuku bantenya panjang, ih bantenya jorok, nggak gunting kuku. Who knows loh, itu hal-hal gitu yang bisa ngerusak atau bagaimana gitu. Aduh, ya kan? Itu bisa terjadi. Atau ada aja ngelihat, oh, Bante kok sikapnya begitu sih sama dia, sama saya beda. Nah, terus saja. Nah, itu mempengaruhi pada saat ini mempengaruhi sikap. Dan itu beda kualitasnya. Setelah juga berdana, juga sama. Para cetananya, saya Anda berdana makan. Ya, udah siap, udah disiapin dari kemarin dengan baik bahan-bahannya, bangun juga jam 4 pagi, begitu itu makanannya dilewatin aja, nggak disentuh sama sekali. Gondok nih, aduh bantenya nggak suka makanan saya nih ya. Nggak enak kali ya, kesel gitu, nggak mau dilihat dah makan. Ya kan, para cetannya berubah gitu kan. Aduh, gila. Jadi nggak happy, banting nggak makan makanan saya ini gitu ya. Ini ya nggak ada kebahagiaan, itu mempengaruhi kualitas berbuat baik. Ya enggak? Anda belum, ya esenya nggak dimakan sih masih mending bisa dibilang. Kalau diambil terus dikasih anjing tuh makannya bagaimana? Hmm. Waduh, udah disiapin capek-capek, dikasih makan dogi. Bicara ininya. Dan itu buat Bante ya. Ini mesti siap mental Anda ya. Balik lagi berdana melepas. Nah, ini kan sikap mental yang ada. Ini kan akan mempengaruhi kualitas berbuat baik Anda. Oke, ini satu poin dari sudut pandang apa namanya, sebelum
pada saat dan setelah berdana. Lalu pada saat berbuat baik, kebaikan Anda juga akan menentukan apakah 2 akar apa 3 akar. Anda ngerti nggak perbuatan baik itu? Kalau Anda ngerti, punya keyakinan, ini ada amohanya. Kalau Anda tanpa keserakahan, atau tanpa iming-iming, atau tanpa harapan, tanpa syarat dan ketentuan berlaku, ini ada alobanya. Kalau Anda misalnya tanpa kebencian, ini ada adosanya. Berarti aloba, adosa, amoha ada di sini. Ini 3 akar. Nah, ini juga akan menentukan lagi kualitasnya. Ya kan? Kualitas berdananya. Bisa nggak Anda menjaga 3 akar ini di 3 masa itu sendiri? Lalu berikutnya, dari 3 masa ini sebelum, pada saat, dan sesudah berdana, kalau ada yang inferior, ada yang superior. Bahasanya ada yang omaka, ada yang ukata. Kalau yang sebelumnya inferior, misalnya sebelum berdana inferior, lalu pada saat berdana misalnya itu superior, lalu setelah berdana superior, 3 masa ini membentuk formasi inferior, superior, superior. Ini akan menghasilkan pati sandi yang duhetuka. Walaupun itu Anda 3 akar tihetuka pati sandi, itunya kusala yang Anda buatnya. Nah, itu formasinya. Dan formasi ini berlaku pada saat, misalnya ini kan tadi contohnya sebelum. Nah, pada saat berdana juga misalnya inferior atau sesudah berdana juga inferior, ini juga formasi ini akan menghasilkan 2 akar, 2 hetuka, walaupun Anda melakukannya dengan hetuka 3 akar. Ya, memang ini agak teknis gitu. Agak teknis. Nah, ini cara kerjanya. Ya, 2 akar dan 3 akar. Makanya apalagi kalau misalnya Anda melakukan kebajikannya nggak ngerti, ikut-ikutan aja. Nggak ada amohanya di sini. Anda nggak yakin terhadap hukum kamu. Mohanya ada. Jadi cuma 2 akar. Kalau dosa. Ya kan? Mungkin berdana juga syarat dan ketentuan berlaku. Kalau saya baik, kalau Anda baik, saya baik sama Anda. Oh, saya berdana sama dia karena dia baik sama saya. Ada keinginan, ada sesuatu tidak tulus. Bisa saja itu jadi loba, ada keinginan. Ya, makanya di sini akhirnya membentuk kualitas karma baik kita. Makanya betul-betul dilatih sampai kita melakukannya dengan baik. Tapi untuk bisa menjaga kualitas itu, latihannya diulang. Makanya ya, repetition is necessary. Di semua pihak, di semua aspek. Sampai akhirnya ketika berdana, Anda akhirnya mahir dalam berdana itu sendiri. Mahir menjaga kualitas batin Anda. Pada saat Anda menjaga sila, Anda juga mahir menjaga kualitas batin Anda. Tetap stabil. Pada saat Anda meditasi pun sama. Karena setiap kebajikan itu akan menghasilkan potensi. Potensi kualitas kebajikan itu berdasarkan Anda. Cara Anda melakukan, bagaimana Anda melakukan, kepada siapa Anda melakukan. Itu akan membentuk kualitas kebajikan. Nah, potensi-potensi itu ada. Pada saat potensinya kurang baik, potensi itu akan tersimpan. Pada saat potensi itu baik, yang Anda hasilkan baik kualitasnya, potensi itu juga akan tersimpan. Sekali lagi, mau dengan kualitas baik atau dengan kualitas yang kurang baik, potensi itu akan tersimpan dan akan siap matang ketika kondisinya ada. Ya, kira-kira seperti itu. Berusahakan yang superior, makanya kita perlu pengetahuan dan kita coba
Untuk dalam proses pelatihan ini memang akan terbentuk potensi pun, tapi tidak ada masalah. Maju aja terus. Jalan aja terus, lakukan, jangan ada keraguan sampai akhir kita betul-betul lakukannya dengan spontan, sebenarnya sangkarikang gitu. Nah, dengan pokoknya lakukan dengan baik. Seperti itu. Kalau kita mau pilih mana atau yang lain, kalau Anda praktek perdana, ketika ada kesempatan silakan Anda lakukan dengan baik. Bergejolak ketika keputusan itu diambil. Akhirnya batin Anda siap tenang.